nih sama saya. Kali ini saya akan mengulas dua novel yang saling berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan membahas novel tentang isu-isu sosial dan sejarah-sejarah pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Dua novel itu, yang pertama ada novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, dan novel yang kedua ada novel Laut Bercerita karya Laila. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, mari kita masuk ke pembahasan novel yang pertama, yaitu novel Bumi Manusia. Novel Bumi Manusia ini mengisahkan kehidupan Minke, seorang siswa HBS keturunan priai yang menjadi satu-satunya orang Indonesia di antara banyaknya siswa Belanda. Dengan privilege tersebut, ia mendapatkan kesempatan bersekolah di sekolah menengah atas berbahasa Belanda. Setelah lulus dengan prestasi yang tinggi, dengan nilai yang tinggi, Minke menyadari bahwa kehidupannya sebagai seorang keturunan priai membuatnya lebih dihormati, bahkan disegani dibandingkan pribumi lainnya. Di sisi lain, ia juga menyadari ketidakadilan sosial dan rasialis terjadi di lingkungan sekitarnya. Cerita ini mencakup jalinan cinta Minke dan analis putri dari Herman Melema dan Nyai Ontosoroh sebagai warga Belanda. Hal itu membawa Minke pada petualangan yang menggugah, serta menyentuh kompleksitas hubungan sosial dan kelas menengah atas. Meskipun Minke penuh privilege sebagai pribumi yang cerdas, interaksinya dengan masyarakat kolonial membuka matanya terhadap ketidaksetaraan dan isu-isu rasial yang terjadi. Selain itu, Minke memiliki hubungan persahabatan dengan seorang pelukis Perancis bernama Jean Marais. Selain itu, ia pun berinteraksi dengan keluarga Melema, menggambarkan ketidakadilan sistem kolonial dari berbagai sudut pandang. Setelah kematian Herman Melema, Minke dan Nyai Ontosoroh berjuang melawan hukum kolonial Belanda yang sangat-sangat tidak adil. Buku pertama dari tetralogi tersebut mengeksplorasi kompleksitas masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-19. Penuh dengan konflik sosial, politik, dan pribadi, cerita ini menghadirkan pandangan kritis terhadap sistem kolonial dan kelas sosial. Karya Pramudia Anantatur ini tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga memperoleh pengakuan internasional dan menjadi bahasan dalam media dan forum sastra dunia. Sejak dilarang oleh pemerintah Orde Baru, popularitasnya bahkan semakin meningkat terus-menerus, menunjukkan dampak dan daya tahan sastra yang luar biasa. Dan ada pun beberapa pesan moral dan kesimpulan yang dapat diambil dari novel ini. Yang pertama ada kritik terhadap sistem kolonial Belanda. Novel ini secara tajam mengkritik sistem pemerintahan Hindia Belanda, menyoroti ketidaksetaraan sosial, rasial, ekonomi yang dihasilkan oleh kebijakan kolonial Belanda. Pembaca pun dapat menarik kesimpulan bahwa sistem ini tidak hanya merugikan pribumi saja secara ekonomi, tapi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam hak-hak dan kesempatannya. Yang kedua, perjuangan melawan ketidakadilan melalui sejumlah tokoh seperti Minke dan Nyai Ontosoroh. Novel ini menggambarkan perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan. Pembaca dapat mempelajari pentingnya melawan sistem yang tidak adil dan berdiri teguh untuk hak-hak dan martabat manusia. Yang ketiga, peran perempuan dalam perubahan sosial. Seperti Nyai Ontosoroh sebagai tokoh perempuan yang kuat dan cerdas, menggambarkan peran perempuan dalam mempengaruhi perubahan sosial. Darinya, kita dapat diperlihatkan bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk memainkan peran sentral dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan memimpin perubahan sosial. Yang keempat, kesadaran identitas dan kebangsaan melalui perjalanan karakter Minke. Novel ini menggambarkan proses kesadaran identitas dan kebangsaan, memahami dan menghargai
identitas dan kebangsaan serta menghadapi tantangan yang timbul dari perbedaan budaya dan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Yang kelima, dampak penindasan dan larangan terhadap sastra. Novel Bumi Manusia ini, karya Pramudia Anantatur, sempat dilarang terbit pada pemerintahan Orde Baru. Hal itu memberikan dampak tersendiri terhadap penulis dan masyarakat. Salah satunya adalah menciptakan moral tentang pentingnya kebebasan berekspresi dan peran sastra dalam menggugah kesadaran. Yang kedua, novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana pada era 90-an. Biru Laut seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada. Bersama teman-temannya, beliau membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebutlah yang berjuang melawan rejimnya Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut termasuk hubungannya dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada 2000 sampai 2007. Hal tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya Asmara Jati. Pada babak pertama, melalui sudut pandang Biru Laut, pembaca dibawa ke masa awal 90-an 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka. Usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut, pada rentang 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut yang memang hilang sejak saat itu. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus orang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua Laut Bercerita, novel yang diambil dari kisah nyata, lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah dan otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita ini memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Adapun beberapa amanat dari cerita Laut Bercerita ini. Yang pertama, peringatan terhadap kekuasaan represif cerita, menyoroti masa-masa akhir Orde Baru di Indonesia dan kekuasaan represif yang
dijalankan oleh rejim tersebut. Pembaca diingatkan akan bahaya dan kekejaman penguasa otoriter yang cenderung menindas suara-suara kritis. Yang kedua, mengingatkan dampak dari tindakan represi pemerintah. Cerita menyoroti dampak yang mendalam dari kehilangan akibat tindakan represi pemerintah. Keluarga yang ditinggalkan mengalami trauma berkepanjangan, dan individu seperti Asmara Jati terpaksa menghadapi konflik internal dan eksternal akibat peristiwa tragis tersebut. Yang ketiga, pentingnya pencarian keadilan pasca reformasi dengan merinci upaya Asmara Jati dan kelompok Kamisan dalam mencari keadilan pasca reformasi. Novel ini pun menekankan pentingnya meneruskan perjuangan untuk mengungkapkan kebenaran dan mendapatkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, pentingnya mengenang sejarah melalui narasi yang kuat. Novel ini mengajak pembaca untuk tidak melupakan sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru dengan mengenang peristiwa dan penderitaan tersebut. Diharapkan generasi selanjutnya dapat menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai kebebasan dan keadilan. Terima kasih.